Nah, assessment apa saja, wawancara, observasi, psikotes, semua teknik psikologi digunakan. Ya, kesulitannya macam-macam. Seperti tadi saya sampaikan, individual differences, beda cabang olahraga, karakteristik, beda aspeknya, maka setiap cabang olahraga yang akan kita dampingi kita harus kenal betul. Kenal betul coachnya, kenal betul karakteristik olahraganya, kenal betul bagaimana kita memperlakukan atlet dengan karakteristik yang ada dalam tiap masing-masing atlet. Oke, selanjutnya intervensi. Ya, intervensi ini ada pendekatan individu, ada pendekatan sosiologi, ada pendekatan interaktif, ada pendekatan multidimensional dan pendidikan sistem. Ya. Kalau individu berarti karakteristiknya kita lihat atlet ini sangat pendiam, sulit menyesuaikan diri, sulit bekerja sama, ya. Bagaimana kita melakukan pendekatan, ya. Terkait dengan sosiologi, interaksi, konflik, ya, atlet dengan atlet, atlet dengan pelatih, pelatih dengan pelatih itu juga pernah ditangani juga. Kemudian pendekatan lainnya yang itu disesuaikan dengan permasalahan masing-masing. Sama kesulitannya apa? Kalau teman-teman sudah belajar teknik konseling, Mbak Yunita mungkin mumpung lagi on, sudah belajar teknik konseling apa saja? Banyak ya? Baru psikoanalisa. Baru psikoanalisa ya. Nanti ada 40 minimal teknik konseling, kita mau pakai yang mana untuk atlet banyak sekali. Paling tidak kita menguasai 1, 2, 3 itu sudah cukup untuk bisa mengatasi atlet. Karena kita akan sulit kalau misalnya pakai psikoanalisa gitu ya. Kita mungkin kita lebih sering pakai kognitif behavior therapy biasanya lebih cepat karena jangka waktu yang dibutuhkan untuk merubah atlet itu tidak lama. Hari ini putus, besok final. Ya, nggak mungkin psikolognya bilang kok ya putus sekarang, mbok nunggu nanti selesai final biar fokus, nggak bisa. Bagaimana kita bisa menenangkan dalam waktu semalam itu, kemudian dia bisa siap untuk bertanding besok, gitu ya, dengan kondisi yang lebih prima dari yang dirasakan ketika putus itu tadi. Nah, pemilihan teknik intervensi sekali lagi sangat penting, kemudian pengukuran hasilnya, apakah efektif intervensi. Jadi psikolog itu memang menggunakan banyak jenis intervensi, teknik, kadang-kadang trial and error, tapi errornya nggak boleh banyak. Ya, jangan sampai karena ini klien ya butuh performance yang baik di saat bertanding maupun berlatih. Ketika kita mencoba-coba teknik, tidak yakin teknik yang kita gunakan tidak mengenal karakteristik atletnya, maka kita akan salah menentukan. Oke, di ending saya hanya ingin menyampaikan bahwa semua itu bisa kita lakukan, pendampingan itu akan sangat berhasil kita lakukan kalau kita dapat trust dulu ya dari orang-orang yang kita dampingi, baik itu coach, pelatih, ya. Yang ada di gambar ini saya baru mengenal semuanya ini dalam waktu 2 minggu, mulai dari perkenalan sampai melakukan intervensi. Dalam 2 minggu bagaimana kita bisa dekat dengan atlet, bagaimana kita bisa dekat dengan coach, bagaimana kita bisa dekat dengan seluruh komponen yang ada di dalam dalam tim itu adalah kuncinya satu adalah trust. Itu menjadi tantangan, tidak ada trust maka akan sulit kita bisa masuk ke dalam tim itu.